Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah dasar pemrograman mobile. Yang beranggotakan sebagai ketua saya sendiri, Muhammad Zikri Samudra, kemudian Syed Haddad Fatahillah Segaf, Hafid Muhammad, dan Umi Hidayati. Aplikasi ini kami beri judul dengan nama Your Friend, yang mana aplikasi ini latar belakang itu untuk memfokuskan pada sektor pariwisata, yang tujuannya itu ya untuk para wisatawan agar mempermudah mengetahui informasi terupdate tentang tempat wisata yang lama maupun yang baru, khususnya itu pada tempat pariwisata di dalam Provinsi Riau. Manfaat aplikasi ini ya untuk mempermudah dari pencarian informasi wisata yang baru, dan lalu ada kami juga menawarkan penyewaan tour guide maupun paket wisata lainnya. Langsung saja kita masuk ke bagian yang saya kerjakan dalam tugas kelompok ini. Yang pertama itu di sini ada menu login yang kita wajib gitu ya melakukan login sebagai user. Apabila belum memiliki akun ya bisa daftar pada menu registrasi akun. Jadi button login ini itu diberikan handler yang nantinya diproses pada login controller. Form itu bisa dalam sebuah variabel bernama form maupun username-nya. Yang ini akan mengambil nama data dari form login. Bisa password-nya dikasih admin. Apabila password-nya tidak sama, apabila password-nya sama, maka form login tersebut akan di-hide dan akan dipanggil komponen main-nya. Jika salah, ya akan muncul notifikasi salah gitu. Ini nah begini, ini tampilan antarmuka utama dari aplikasi ini. Selanjutnya itu ada toolbar di sini menggunakan fungsi kitchen sink bagian menu juga yang ada di samping. Nah, di sini yang saya beri aksi itu ada pada info app. Nah, ini di sini menggunakan overlay. Selanjutnya itu konten dari info-info update tempat wisata. Nah, di sini menggunakan data view. Jadi pada beranda itu menggunakan data view. Selanjutnya itu ada pada pencarian di bagian destinasi. Jadi user dapat melakukan pencarian pada bagian destinasi. Misalnya mencari pantai. Nah, ini akan terfilter. Ini menggunakan kitchen sink bagian search field. Jadi pada bagian destinasi. Nah, di sini menggunakan search field. Yang komponennya itu kita bisa mengambilnya dalam toolbar input. Diberikan listener yang fungsinya itu change. Yang ini dibuat sebuah variabel yang akan mengambil data store dari destinasi, kemudian difilter melalui field dari file store destinasi tersebut di sini. Begitu. Selanjutnya itu ada tour guide, yang mana di sini itu menampung data-data dari misalnya tour guide gitu. Jadi
customer bisa melakukan pemilihan gitu ya sesuai target yang mereka inginkan gitu. Nanti di sini ada data-data terguide yang sini itu menggunakan komponen data view. Nah, itu berada pada ini terguide. Jadi kita bisa mengambil komponen data view yang store-nya itu juga berada di data terguide pada folder store. Itu jadi sini ada field-field yang menampung foto, nama, umur, dan lain-lain. Itu. Ya itu saja yang bagian yang saya kerjakan. Oh ya, satu lagi itu pada bagian button. Pada button ini, bagian button akun setting itu diberikan handler. Yang handler ini bersifat sementara saja karena belum dilakukan aksi apa-apa. Jadi ketika button simpan ini diklik, maka akan menampilkan pesan atau dari itu kitchen sink bagian toast itu informasi yang berhasil disimpan. Dan logoutnya itu ini akan diberikan handler itu on click button yang itu diproses pada bagian main controller. Gini. Jadi ketika button itu diklik, maka akan muncul message confirm itu yang mana nanti itu disimpan dalam konfirmasi, on konfirmasi. Nah, kemudian di sini lakukan proses seleksi. Apabila pemilihannya yes, maka local storage sessionnya itu bakal di remove, kemudian view-nya bakal di destroy, lalu komponen login-nya juga akan di destroy. Nah, itu juga akan menampilkan overlay dari form login tersebut. Begitu. Itu saja bagian yang saya kerjakan dalam project ini. Selanjutnya, saya serahkan pada teman saya, Umi Dayati. Baiklah, di sini saya akan menampilkan hasil yang telah saya kerjakan. Kelihatan. Nah, di sini untuk pertama kita tetap masuk sebagai admin terlebih dahulu. Sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Untuk pembahasan saya sendiri, saya membahas bagian menu home saja. Untuk bagian search field, carousel, dan toolbar-nya. Di sini diberi title-nya Beranda untuk codingannya sendiri. Ada pada folder home, yaitu ada beranda.js. Pada toolbar-nya sendiri digunakan search field untuk pencarian. Untuk codingannya ada di sini. Dan selanjutnya di carousel-nya untuk menampilkan data-data dan gambar yang ada pada destinasi kita, terletak pada research folder image. Di dalam folder image ada folder destinasi lagi. Di situ akan ditampilkan gambar-gambarnya seperti ini. Destinasi untuk destinasi pertama, kedua, dan ketiga. Dan untuk codingannya sendiri tinggal dipanggil image search di research, tuliskan nama foldernya di mana dia terletak, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mengambil alih dari Umi Hidayati. Sini saya akan menjelaskan
sini saya akan menjelaskan tampilan yang sudah saya buat, yaitu tentang destinasi. Di sini saya membuat itunya menggunakan yang ini adalah list dan ini search field dan ini adalah di sini saya akan membahas codingannya. Kita mulai dari store-nya saja, destinasi. Di sini seperti yang sudah kalian ketahui, awal pertama kita membuat sencha, kita sudah dapat dengan list. Di sini saya cuma mengubah datanya saja, dan store ID-nya yang bakal dipanggil di data destinasi.js. Di sini store-nya kita panggil di data destinasi.js. Lalu di sini saya membuat listeners select on destinasi yang bakal dipanggil lagi di dalam main controller.js. Di sini dipanggil var tempat wisata, record data tempat wisata, local storage-nya juga dipanggil di sini. Destinasi seperti yang sudah Zikri jelaskan semua, itu sepertinya sudah lumayan detail juga. Saya cuma melanjutkan dari si Zikri. Maka jika kita mengklik, saya coba tes dulu. Misalnya kita mengklik Labuan Bajo, maka dia akan muncul data destinasi Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Apakah Anda yakin seperti itu? Kita akan mengklik yes or no. Jika kita mengklik yes, maka dia akan muncul seperti itu. Dia akan muncul yang seperti yang section kita confirm tadi, destinasi. Kita memanggil tempat wisata dari tempat wisata yang record data kita tadi sebelumnya. Terus di break lagi lokasi, memanggil lokasi yang itu, baru confirmnya tuh yes or no tadi, seperti itu. Nah, ini adalah search field-nya. Search field. Seperti itu saja yang saya bahas soal hukum, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Alfi Muhammad. Ada Alfi, silakan. Tampak nih. Ya, sini saya akan menjelaskan bagian akun yang terdapat nama lengkap, yaitu text field, jenis kelamin pada itu select yaitu password, baru email, dan nomor handphone. Pada di sini muncul pada itu informasi akun berhasil disimpan. Yang di pada logout muncul seperti ini. Ya, sepertinya bagian saya sampai segitu ya. Lanjut kepada Zikri. Baiklah, untuk pengembangannya lebih lanjut, di sini aplikasi ini juga masih banyak memiliki kekurangan, baik maupun itu dari segi fitur maupun juga tampilan. Nah, ini akan terus dikembangkan ke depannya, baik itu dari button yang hanya diberikan aksi sederhana saja, tidak
ada aksi yang begitu kompleks. Kemudian search field yang masih ada yang belum berfungsi, seperti pada bagian beranda ini. Lalu tampilan dari list target ini yang kurang menarik. Nah, pun juga pada aplikasi ini hanya menggunakan data-data dummy, jadi belum terintegrasi dengan database. Untuk pengembangan selanjutnya, apabila sudah terintegrasi dengan database, mungkin akan lebih kompleks gitu. Dan sekiranya itu saja pada kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.